Aku yang mati sekarang hidup, dan aku hidup selama-lamanya. Amin. Serta padaku kunci alam maut. Aku yang mati sekarang hidup, aku yang mati sekarang hidup, dan aku hidup selama-lamanya. Amin. Serta padaku kunci alam maut. Aku yang mati sekarang hidup. Dia adalah Raja, Dia adalah Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dia Raja. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. 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 Yesusku hiduplah. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Puji Tuhan, saudara-saudara jemaat GPDI Bakti yang saya kasihi di dalam Tuhan. Selamat pagi, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan saya mengajak kita semua tundukkan kepala. Nanti saya pimpin di dalam doa untuk firman Allah yang akan disampaikan untuk kita semua pada pagi hari ini. Kami datang lagi kepadamu Bapa, di dalam Putra-Mu Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan masih boleh mendengarkan firman-Mu walaupun negara kami sedang berada ditimpa wabah COVID-19.
Kami berdoa Tuhan kiranya secepatnya wabah ini boleh berlalu dari kami dan kami boleh tetap mengadakan kegiatan seperti biasa. Terima kasih Tuhan, tolong hamba-Mu, urapi hamba-Mu supaya firman yang diberitakan sebentar kami boleh terima dan kami boleh mengerti dan kami taruh itu di dalam hati kami menjadi petunjuk hidup kami sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami dan mengurapi hamba-Mu supaya firman yang diberitakan sebentar menjadi makanan rohani buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Amin. Pada saat kita percaya, kita bertobat, dan hati kita diubahkan, maka posisi kita bukan lagi sebagai orang berdosa, tetapi sebagai orang kudus. Itu sudah dapat kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang kedua. Saya bacakan saja 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang kedua. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang-orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita juga. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus, bertobat, dan hatinya sudah diubahkan menjadi anak Tuhan, sebagaimana Tuhan kita disebut anak Allah, kita anak Tuhan, ya. Dan sebagaimana Yesus yang telah menebus dosa kita disebut juga orang kudus. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-46, Yesus sendiri menantang, siapa yang pernah menyaksikan aku berbuat dosa? Jadi berarti dia tidak pernah berbuat dosa, ya. Dia juga disebut anak orang-orang kudus. Nah, kita juga yang percaya kepadanya juga diberikan gelar orang-orang kudus. Tema khotbah saya pada pagi hari ini memelihara kekudusan hidup. Sebagai orang kudus, kita harus memelihara kehidupan kudus. Kita tidak sama dengan orang-orang yang di luar sana yang belum percaya kepada Yesus, hidup sembarangan, hidup semau gue, istilah populernya semau gue. Karena kita sudah dikuduskan, maka kita harus memelihara kekudusan hidup ini. Bagaimana kita bisa memelihara kekudusan hidup ini? Dan sebagaimana nasihat dari firman Allah, ya, tip-tip dari firman Allah, nasihat dari firman Allah. Ada tekniknya bagaimana kita bisa memelihara kekudusan hidup. Yang pertama, tidak lain dan tidak bukan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan, Alkitab ini adalah firman Tuhan untuk menjaga hidup yang sesuai dengan firman-Nya. Maka Alkitab itu harus selalu kita baca, ya. Merupakan satu keharusan. Alkitab ibarat pagar yang menjaga kita dari segala kecurangan. Jauh dari firman Allah sama artinya menjauhkan diri dari hati Allah. Firman Tuhan berfaedah untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dalam firman Tuhan, 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan
Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Betapa pentingnya kita mempunyai Alkitab dan kita baca firman Tuhan itu. Supaya hidup kudus kita tetap terpelihara. Jadi membaca firman Tuhan itu merupakan satu keharusan. Saya ada membimbing anak-anak 13 orang. Tadinya lebih, tapi satu keluar, sekarang 13 orang. Pukul 5 pagi, saya haruskan berdoa bersama-sama dan baca Alkitab. Ya, jadi membaca Alkitab adalah suatu keharusan buat kita orang percaya. Tidak ada pilihan lain, harus kita. Karena Alkitab itu ibarat pagar yang menjaga kita dari segala kecurangan-kecurangan, tipu daya. Jauh dari firman Allah sama juga kita menjauhkan diri kita dari hati Allah. Jadi oleh sebab itu kita baca Alkitab, kita baca firman Tuhan, berarti hati kita dekat dengan Allah. Seperti tadi dikatakan, firman Allah itu berfaedah untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita sering membaca firman Allah, sepertinya kita tidak berada di dalam kegelapan. Bagaikan pelita yang menuntun kita di dalam jalan yang benar, ya, dan terang bagi jalan kita. Jadi kaki kita tidak terantuk. Oleh sebab itu berapa pentingnya Alkitab harus kita baca. Sekali lagi, Alkitab bukan kita katakanlah boleh baca boleh tidak, satu keharusan. Saudara tidak disuruh baca satu hari atau ditetapkan untuk 10 hari atau 1 bulan untuk habis baca Alkitab. Tidak. Tetapi kita baca Alkitab itu berurutan supaya kita bisa mengerti apa kehendak Allah, apa hati Allah yang dinyatakan di dalam firman-Nya. Kalau kita jauh dari firman Allah, maka kita berarti menjauhkan diri kita dari hati Allah. Sekarang sikap yang kedua atau hal yang kedua, tadi firman Allah, firman Tuhan kita baca, ya. Sekarang bagaimana keadaan yang kedua? Sikap konsisten. Jadi yang pertama tadi firman Allah, sekarang sikap konsisten untuk menjaga pergaulan yang intim dengan Allah. Kita perlu bergaul intim dengan Allah. Ya. Nah, untuk itu kita perlu sikap konsisten. Artinya tindakan yang dilakukan secara terus-menerus. Sikap konsisten tidak kenal lelah. Walaupun tindakan yang sama harus terus kita lakukan. Puji Tuhan. Ada contoh seorang anak Tuhan yang memang bergaul karib dengan Tuhan. Kita baca di dalam Ayub pasal 29, ayat yang keempat. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Saya baca sekali lagi. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku
di dalam kemahku. Kemah ini orang zaman dulu karena mereka tidak mempunyai rumah yang tetap, mereka bisa berpindah-pindah. Sebab itu disebut kemah. Kalau sekarang kita tinggal di rumah yang begitu kuat kita buat, sudah bukan lagi kemah, rumah. Nah, Ayub mulai dari sejak remaja dia begitu bergaul karib di kemahnya dengan Allah. Pantesan dia kalau dia menjadi orang kaya. Kenapa? Karena dia diberkati oleh Allah. Ya. Hartanya dulu bukan seperti sekarang, berbeda. Kalau dulu harta kekayaan kita itu berapa banyak jumlah hewan yang kita pelihara. Ya. Dan tempat-tempat dan tanah-tanah yang di mana hewan-hewan itu diumbar, diangon ya oleh gembala-gembala kita. Ya. Gembala-gembala Ayub cukup banyak dan hewan-hewan yang dia miliki ribuan. Dia menjadi orang kaya. Kenapa? Karena dia bergaul karib dengan Allah. Pada satu kali di dalam kisahnya, iblis meminta izin kepada Tuhan. Dia menjadi orang saleh, dia menjadi orang yang katakanlah patuh kepada Allah, menjadi orang yang soleh. Karena Tuhan menjagai dia, memagari dia. Coba kalau dia tidak dipagari oleh Tuhan, maka dia akan murtad dari Tuhan. Menjauh dari Tuhan. Allah katakan kepada iblis, silakan cobain dia. Setelah dapat seizin dari Tuhan, dengan kata lain, iblis sudah leluasa karena pagarnya itu sudah dicabut. Pagar untuk memelihara dia, menjaga dia. Dia mulai menjalankan aksinya, iblis. Dan benar, akhirnya harta kekayaan Ayub ludes sama sekali, habis. Anaknya satu persatu mati. Banyak orang datang memberikan laporan tentang kematian anaknya, tentang kekayaannya, harta dombanya itu, lembunya, domba, kambing lembu itu habis semuanya. Dalam waktu yang singkat saja, dia menjadi miskin. Belum lagi istrinya. Tadinya istrinya begitu sayang kepada dia. Tapi kalau begitu melihat dia udah miskin, mana penyakitan itu penyakit eksim, puru-puru. Kalau sekarang ini eksim barangkali ya. Gatal itu sangat gatal. Sampai dia tidak bisa lagi diam di rumah. Dia tidur di abu. Yang hangat barangkali. Ya. Pakaiannya dia buka tidak lagi pakai pakaian lengkap. Istri lagi berkata kepada dia, "Hojat Allah, lebih baik engkau mati daripada engkau menderita begini." Jadi cobaan yang dia alami luar biasa Tuhan, saudara-saudara. Hanya cobaan yang seperti yang Yesus alami itulah yang jauh lebih hebat dibandingkan dengan Ayub. Nah, sesudah itu baru Ayub. Kalau kita mengalami cobaan, ya belum seberapa. Bahkan firman Allah katakan cobaan-cobaan yang biasa yang kita alami itu. Kalau usaha rugi, sama yang lain juga begitu. Tapi kita sebagai anak Tuhan, bangkit lagi. Jangan cari-cari penglaris, jangan cari-cari opo-opo
Orang Manado bilang, untuk supaya kita lebih kaya lagi, cukup dengan Tuhan kita. Tuhan kita adalah lengan tangan yang kuat, yang mampu melakukan apapun juga yang Dia kehendaki. Asal kita mau setia, seperti Ayub. Saudaraku yang kekasih. Tetapi di dalam keadaan yang bangkrut sekalipun, dan tubuh dengan penuh luka-luka, teman-temannya boleh tinggalkan dia. Semua boleh tinggalkan dia. Harta tinggalkan dia. Tetapi dia tetap bergaul karib dengan Tuhan. Kenapa? Sudah dilakonin atau sudah dijalani bergaul karib dengan Tuhan itu sejak dari masa mudanya. Tadi kita sudah baca. Dan kalau kita baca pada ayat yang pasal pertama, ayat yang kedua, walaupun dia sudah mengalami cobaan yang luar biasa, pasal yang ke-1 ayat yang ke-22, dia katakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Tuhan atau Allah berbuat yang kurang patut. Luar biasa. Walaupun dalam keadaan bangkrut yang luar biasa, tubuhnya dalam keadaan sakit, anaknya mati, harta bendanya hilang sama sekali. Tapi dia berkata, apa yang dia katakan tadi seperti saya sudah bacakan. Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Haleluya. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Ya. Waktu istrinya katakan, hujat saja Tuhan. Apa yang dia katakan? Kamu seperti perempuan gila. Masakah kita mau yang senangnya saja? Yang susahnya kita tidak mau terima. Sudah dalam keadaan yang memang betul-betul bangkrut luar biasa. Tetapi dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia katakan Allah tidak berbuat yang kurang patut. Kenapa? Karena dia bergaul karib dengan Allah sejak dari masa remajanya. Mungkin kita tidak seperti Ayub. Orang Yahudi memang umat Allah. Dari masa kecil dia sudah mengenal Allahnya. Barangkali kita baru kenal Yesus setelah kita dewasa. Tapi sejak kita percaya kepada Yesus, biarlah kita mau bergaul karib dengan Allah. Bisa berkata haleluya, puji Tuhan. Nah, sekarang bagian yang ketiga. Kalau tadi sikap konsisten kita harus miliki. Walaupun kita berulang-ulang kali melakukan itu, tapi tetap kita lakukan. Karena kita mengambil keputusan sikap konsisten. Dan yang ketiga, kita ambil keputusan. Tak ada keadaan yang tak bisa diubahnya. Allah dapat mengubah segala keadaan. Ayub, dia selesai mengalami cobaan. Dia mempunyai kekayaan 2 kali ganda. Luar biasa. Jadi dengan kata lain, tidak ada keadaan yang tidak bisa diubah oleh Allah. Tak ada kesalahan yang begitu buruk atau dosa yang begitu besar sehingga dia tidak mampu memulihkan. Dosa sebesar apapun, di dalam Yesaya katakan, dosa semerah kermisi sekalipun, dia akan sucikan putih seperti bulu domba. Allah sanggup mengubah segala keadaan. Sehingga dia mampu memulihkan kita.
Sekarang tugas kita adalah mengambil keputusan untuk mengubah diri kita dan berkomitmen menjaga hidup kudus. Kita baca di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi seperti tadi saya katakan, tidak ada keadaan yang tidak bisa berubah. Asal saja kita tetap menjaga hidup kekudusan. Ada seorang yang sekarang terkenal dengan nama Rasul Paulus. Dulu sebelum dia bertemu dengan Yesus, dengan kata lain Yesus menangkap dia. Kisah ini nanti sudah bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Rasul Paulus ini sebelumnya adalah orang yang sangat tidak senang dengan kekristenan. Memang dia tidak seangkatan dengan Yesus. Tapi dia tidak senang dengan kekristenan. Dia bukan orang Yahudi yang yang dari nenek moyangnya sudah beragama. Kalau dalam istilah agama, orang kafir. Orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan bukan saja dia tidak mengenal Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Dia mau menghabiskan kekristenan. Karena kekristenan di tempatnya itu berkembang begitu luar biasa. Sampai orang-orang Kristen di sana, di Korintus, itu dikejar-kejar. Ya, coba kita baca Kisah Rasul pasal yang ke-9. Saulus bertobat. Rasul Paulus, nama sebelum jadi orang Kristen, percaya kepada Tuhan, namanya adalah Saulus. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus, artinya sedang senang semangatnya untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa kepada imam besar itu untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki dan perempuan yang mengikut jalan Tuhan, dulu orang-orang Kristen adalah pengikut-pengikut jalan Tuhan. Untuk menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Ia rebah, jatuh ke tanah, dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Kemudian dikatakan, "Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Saulus itu bukan orang yang lembek. Dia orang yang pintar. Orang yang mempunyai prinsip. Di sini mulai dia diperintah. Tuhan perintahkan, ya. "Bangunlah, pergilah ke dalam kota. Di sana aku akan mengatakan kepadamu
apa yang harus kau perbuat. Ayat yang berikutnya, bangunlah, ya. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang jua pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa, karena harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Kemudian di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan kepada Ananias. Jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Yudas di sini bukannya Yudas yang mengkhianati Yesus. Yudas orang lain, ya, bukannya dia yang mengkhianati Yesus. Ia sekarang berdoa. Dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang ini, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem." Jadi Ananias, dia tahu, dia kenal siapakah Saulus ini. Dia seorang yang jahat, seorang yang pintar, seorang terkenal di tengah-tengah bangsanya. Saudaraku, tetapi firman Tuhan kepada Ananias, "Pergilah, sebab orang itu adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namamu kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang ia harus tanggung oleh karena namaku." Allah pada waktu memanggil dia, Allah berterus terang, "Dalam engkau melaksanakan tugas yang aku berikan, seakan-akan begitulah," Allah berkata kepada dia, "engkau akan menanggung banyak aniaya." Sebelum dia jadi Kristen, dia juga banyak menganiaya orang-orang Kristen, bahkan mau membunuhnya. Saudaraku yang kekasih, kalau saya untuk tahu masa depannya sulit begitu, mengalami aniaya, saya berpikir barangkali Saulus itu tidak akan ikuti kehendak Tuhan. Tapi memang luar biasa. Tidak ada keadaan yang tak dapat diubah oleh Tuhan. Bisa berkata haleluya? Puji Tuhan. Tuhan bisa mengubah diri Saulus. Dan akhirnya, singkat cerita, saya tidak akan lanjutkan lagi pembacaan kita ini. Nanti saudara bisa teruskan sampai selesai. Akhirnya, walaupun masa depannya dia sudah tahu harus mengalami banyak penderitaan oleh karena nama Yesus, dia turutin. Haleluya. Dan seperti yang dia katakan, coba kita baca di dalam Korintus, 1 Korintus pasal yang ke-11. Apa yang dia katakan? Dia disuruh pergi ke kota Damsyik, dia pergi. Dan Yesus terang-terangan Allah katakan, engkau nanti mempunyai masa depan yang jelek, penderitaan yang kau akan alami karena nama Tuhan. Tapi luar biasa, setelah dia jadi pengikut Tuhan, apa yang dia katakan? Fatsal 11 ayat yang pertama. Jadi ini yang dia katakan, Rasul Paulus katakan, "Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga
menjadi pengikut Kristus. Haleluya. Berarti dia diubahkan. Ya. Bagi Allah tidak ada hal yang tidak bisa diubahkan. Saudara mempunyai kerinduan untuk bergaul dengan Allah seperti yang dialami oleh Ayub. Sejak kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai orang kudus, sejak itulah kita mau bergaul dengan Allah. Kita senang pada firman Tuhan, kita senang baca Alkitab, dan sikap konsisten. Walaupun kita mengiring Tuhan harus mengalami banyak aniaya, tapi kita tetap konsisten. Keputusan kita sekali iring dia sampai nafas kita yang terakhir, kita mengiring dia. Sekali lagi bagian yang ketiga ini, tugas kita adalah mengambil keputusan untuk mengubah diri kita. Kita ubah diri kita. Bagian Tuhan nanti Tuhan kerjakan, bagian kita kerjakan. Kita ubah diri kita sesuai dengan kehendaknya. Dan saya percaya kita semua bisa seperti Rasul Paulus katakan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Kita menjadi orang percaya yang tetap memelihara kekudusan hidup. Tadi ada 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, firman Tuhan yang menjaga hidup kita. Dan kita baca Alkitab. Jadi itu merupakan satu keharusan, kita baca Alkitab. Sikap konsisten. Artinya tidak pernah mengenal lelah. Walaupun kita bertindak itu lagi, begitu lagi, itu lagi. Kita bertindak terus menerus kita lakukan itu. Tidak ada bosan. Sebab nanti kemuliaan yang kita akan terima jauh lebih hebat daripada apa yang kita alami di dunia ini. Itulah firman Tuhan. Dan kita ambil keputusan untuk tetap menjaga hidup berkomitmen. Ya, hidup yang kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan saya akan tutup firman Tuhan ini dengan doa dan doa berkat. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Bagaimana firman-Mu mengajar kepada kami untuk memelihara kekudusan hidup. Firman-Mu Tuhan, Alkitab yang kami miliki, itu yang harus kami baca. Ibarat pagar yang menjaga diri kita dari segala kecurangan. Jauh dari firman Tuhan, sama Tuhan, kami menjauhkan diri dari hati-Mu. Firman-Mu berfaedah untuk menuntun, untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan mendidik kami di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. 3 hal yang kami sudah dengar, biarlah sebagai orang-orang percaya, kami mau tetap konsisten dan mengambil keputusan yang tepat, menjaga hidup kudus, supaya kami tetap menjadi orang percaya, mengiring Engkau sampai nafas kami yang terakhir. Sampai Engkau datang pada kali yang kedua, kami boleh bersama-sama dengan Tuhan masuk di dalam kerajaan surga yang Engkau telah janjikan, yang Engkau sudah siapkan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Saudara buka hati, terima berkat dari Tuhan. Nah sekarang saudaraku yang kekasih,
turunlah ke atasmu berkat, kasih sayang dan pemeliharaan dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara kalian. Mulai siang ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Haleluya. Semua berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua.